Halo semuanya, hari ini aku lagi ada di Museum Tanah dan Pertanian. Tempat ini bukan cuma tempat wisata, tapi juga tempat kita bisa belajar tentang tanah dan pertanian di Indonesia. Yuk kita lihat bareng-bareng isi dan sejarahnya. Museum Tanah adalah museum ilmiah yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat. Didirikan pada tahun 1988 dan diresmikan tahun 1989 oleh Kementerian Pertanian. Museum ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat pentingnya tanah bagi kehidupan, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan. Oke guys, sekarang aku udah ada di dalam museum dan aku akan ngasih kesempatan untuk teman aku menjelaskan tentang ekosistem tanah. Kalian pasti penasaran kan tentang ekosistem tanah? Yuk ikuti keseruannya. Selain sebagai tempat pameran, Museum Tanah juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan penelitian, sehingga menjadi tempat belajar yang bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Di dalam museum ini terdapat berbagai koleksi jenis tanah dari seluruh Indonesia, lengkap dengan contoh batuan pembentuk tanah, peta tanah, serta alat penelitian yang digunakan para ahli. Melalui koleksi tersebut, pengunjung bisa belajar tentang proses terbentuknya tanah, klasifikasinya, dan perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Halo guys, di sini kita berdua akan menjelaskan tentang ekosistem tanah. Gambut di ekosistem lahan basah. Yuk ikuti keseruannya. Halo guys, di sini saya menjelaskan tanah gambut di ekosistem lahan basah. Nah, di sini penjelasannya ada guys. Tanah gambut atau organotrol merupakan tanah yang terbentuk dari bahan organik yang berasal dari pelapukan dari sisa-sisa tanaman. Terjadi dalam jangka waktu yang lama dan umumnya dalam keadaan tergenang rawa. Sifat tanah gambut sangat dipengaruhi oleh sifat vegetasi asal, iklim, dan topografi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Nurira, kelas 11-2. Di sini saya akan memaparkan sejarah pertanian di Indonesia. Pertanian di Indonesia telah dimulai dari zaman kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya. Serta Indonesia bahan pangan pokok itu adalah padi. Namun jauh sebelum padi masuk ke Indonesia, Indonesia memakan umbi-umbian. Yang di sini ada ubi kayu, batang sagu, ubi jalar, sorghum, serta jagung. Di sini ada alat-alat untuk menanam padi. Di sini ada cangkul. Ini ada lupu. Di sini ada cangkul, arit, ani-ani. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pangan dari aneka serealia. Serealia adalah tanaman penghasil biji sebagai sumber karbohidrat atau pati. Jagung, gandum, jelai, dan pepper merupakan serealia utama di dunia. Jagung merupakan tanaman pangan penting kedua setelah padi di Indonesia. Tanaman jagung dapat ditanam pada lahan kering, sawah irigasi, dan sawah tanah hujan. Jenis jagung yang dikembangkan di Indonesia terdiri dari jagung komposit atau bersari bebas dan hibrida. Umur panen varietas unggul jagung berkisar antara 3 sampai 4 bulan dengan potensi hasil mencapai 13,2 ton atau H. Di sini juga saya akan menjelaskan cangkul. Cangkul adalah salah satu jenis alat tradisional yang digunakan dalam pertanian. Cangkul memiliki dua bagian, yaitu mata cangkul yang terbuat dari besi dan pagangan doran yang terbuat dari kayu. Sampai saat ini, cangkul digunakan untuk menjalankan pekerjaan menggali yang ringan di kebun ataupun di sawah. Cangkul sering dipakai petani untuk membuat parit, mengolah tanah berbatu, dan menggali lubang pada saat menanam kacang tanah. Jagung juga digunakan petani ketika membajak sawah, yaitu untuk mengelola tanah pada petak-petak sempit dan sudut yang tidak dapat dijangkau dengan bajak. Subak merupakan sistem pengairan tradisional dari Bali. Sistem ini mengatur pembagian air secara adil untuk sawah-sawah dan mencerminkan kerjasama serta nilai budaya masyarakat Bali dalam bercocok tanam padi. Umbi potensial adalah bagian tumbuhan yang bisa tumbuh jadi tanaman baru karena mengandung cadangan makanan dan titik tumbuh. Contohnya seperti kentang atau bawang yang bisa ditanam lagi untuk menghasilkan tanaman baru. Boleh tahu Kak namanya siapa? Nama saya Dimas Anggit Nugroho, tapi bisa dipanggil Dimas. Saya seorang pamong budaya di Museum Tanah dan Pertanian. Boleh diceritain sedikit gimana awalnya museum ini berdiri? Jadi museum ini awal berdiri itu sebenarnya di tahun 1988, tapi belum dibuka untuk umum. Baru dibuka untuk umum itu dia di tahun 2017, yang awalnya hanya Museum Tanah. Kemudian di 2019 baru dibentuk Museum Pertanian, jadi masih terpisah, Museum Tanah dan Museum Pertanian.
Baru digabung itu di tahun 2020 menjadi Museum Tanah dan Pertanian. Seperti itu. Ya, baik. Apa alasan diberi nama Museum Tanah dan Pertanian? Oke, jadi kan tadi awalnya itu di tahun 1988 jadi museum. Sebelum itu dari tahun 1905 sampai tahun 88, gedung ini digunakan sebagai laboratorium penelitian tanah oleh Belanda. Makanya di sini banyak sampel-sampel tanah yang pernah diteliti dulu. Jadi museum ini dinamakan Museum Tanah dan Pertanian itu kan erat kaitannya dengan tanah. Jadi dibikinlah Museum Tanah dan Pertanian seperti itu. Apakah ada alat pertanian yang punya cerita unik di baliknya, Kak? Ada banyak, salah satunya ini stereoskop cermin. Jadi ini dipergunakan untuk melihat foto dari udara gitu. Dia untuk ngecek topografi lahan yang luas. Jadi diambilnya melalui helikopter, kemudian dilihat menggunakan alat ini namanya stereoskop cermin untuk melihat topografinya melalui kertas itu dan bisa ditampilkan secara 2 dimensi. Ini dari dulu tapi udah lumayan canggih. Ini peninggalan dari Unik Belanda. banget. Unik banget ya. Iya. Bagaimana cara museum merawat koleksi tanah dan alat-alat pertanian agar tetap awet? Oke, jadi untuk perawatan koleksi tanah yang ada di sini dan koleksi lainnya itu yang pertama itu kita memastikan suhunya tetap terjaga agar tidak ada kelembapan dan atau terlalu kering, karena kalau misalkan kelembab itu dia berjamur dan mudah rapuh. Caranya itu pakai alat yang mengecek suhu dan kelembapan ada. Kemudian setelah itu kita melakukan konservasi juga secara rutin untuk memastikan secara langsung kondisinya. Apabila memang ada yang mulai mengalami kerusakan, kita langsung melakukan konservasi dan melakukan penelitian bagaimana cara mengatasi kerusakan dari koleksi tersebut. Ya, baik, Kak. Selain lihat-lihat koleksi di museum ini, ada kegiatan apa aja, Kak, buat pelajar atau pengunjung umum? Oke, untuk pengunjung umum, kita bisa melakukan kepemanduan, bisa melalui reservasi rombongan, ataupun kalau misalkan datang secara langsung mau dipandu, bisa ada namanya program POD atau Pamong on Duty. Jadi itu dilaksanakan jam 10 sama jam setengah 2. Jadi kalau misalkan datang gak rombongan, tapi tetap bisa dipandu di jam tersebut, seperti itu. Baik, Kak. Menurut Kakak, apa hal paling penting yang bisa dipelajari di museum ini? Baik, untuk hal yang paling di highlight dari museum ini, seberapa penting peran tanah di dalam kehidupan manusia. Itu karena tanah ini sumber dari segala kehidupan. Manusia numpang hidup di tanah, begitupun makhluk hidup dan juga tanam-tanaman. Jadi betapa pentingnya tanah bagi kehidupan makhluk hidup terlebih manusia. Seperti itu. Kak, ada nggak sih, Kak, fakta yang paling menarik di museum ini yang jarang orang tahu? Fakta yang paling menarik mungkin anak-anak sekarang udah jarang tahu ada namanya kepercayaan masyarakat di Jawa dan Bali itu Dewi Sri. Jadi di sini kita punya alat pertanian tradisional namanya ani-ani. Jadi ani-ani itu alat untuk memanen padi yang dipergunakan memetik bijinya secara satu persatu. Itu memang repot, tapi itu adalah simbol dari penghargaan masyarakat Jawa dan Bali untuk menghargai Dewi Sri, karena si Dewi Sri ini adalah Dewi kesuburan, atau padi itu diberikan oleh Dewi Sri. Jadi untuk menghargai pemberian Dewi Sri, kita memetiknya menggunakan ani-ani. Seperti itu. Apa pesan atau harapan dari museum ini untuk anak muda Indonesia? Untuk anak muda Indonesia, tentunya harapannya bisa menjaga kelestarian tanah itu sendiri, karena yang seperti yang tadi saya bilang, tanah itu sumber alam yang terbatas dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Harapannya semoga anak-anak di muda Indonesia itu bisa lebih terlibat ke pertanian, karena terlibat dalam pertanian itu tidak hanya turun ke sawah, tapi juga bisa memajukan teknologi pertanian itu sendiri. Jadi tidak perlu turun ke sawah, tapi bisa melalui bidang lain. Seperti itu sih harapannya. Nah, terima kasih banyak ya, Kak, Sama-sama. sudah bersedia untuk diwawancara. Iya. Terima kasih, Kak. Iya. Ya, terima kasih banyak, Kak. Ya. Nah, segitu aja teman-teman. Sedikit cerita dari Museum Tanah dan Pertanian Bogor. Dari tempat ini kita bisa belajar bahwa tanah dan pertanian itu penting banget buat kehidupan. Kalau kalian main ke Bogor, wajib banget nih mampir ke sini. Tiketnya gratis, tempatnya adem, dan pastinya nambah wawasan. Sekian aja dari kelompok kami. Terima kasih.